Halo guys, para pendukung Novi lagi dicari oleh Farhad Abbas. Ya, saya bacakan ya, di atas captionnya nggak bisa dilihat. Mana pendukung Nyonya Yayasan melawan orang buta? Kok pada hilang? Udah sadar dan takut ya, akhirnya dapat melihat kejahatan Nyonya yang sok-sokan jadi peri, baik hati, uang dikuasai 1,3 miliar, bayar buzzer dan semua tiktoker digerakkan membuli orang buta. Ayo nongol lawan pembela kaum lemah, hajar pukul. Halo Farhad Abbas, kami pendukung Novi tetap ada, tetap muncul karena kita mendukung bukan karena cuan, bukan karena bayaran. Kami menggunakan TikTok kita untuk mendukung, menguatkan Novi bukan karena cuan. Jadi jangan koar-koar bahwa kita adalah TikToker bayaran yang mendukung Novi. Kenapa kita mendukung Novi? Dari awal 20 kita sudah melihat bagaimana Novi menjalankan aktivitasnya untuk menolong orang-orang yang perlukan pertolongan. Jadi dari naluri sebagai masyarakat yang tidak mampu menolong orang lain, melihat orang lain bisa menolong orang-orang yang membutuhkan, kita merasa bangga. Kita merasa bermanfaat bagi orang lain adalah lebih baik daripada memanfaatkan orang lain. Nah, itulah yang kita lihat dari Novi. Kenapa kita membanggakan Novi? Kenapa kita mendukung Novi? Bukan karena cuan. Farhad Abbas, ada pesan dari pers tadi bahwa Novi secara terbuka menerima cabaran dari Farhad Abbas bahwa akan mengaudit atau meminta audit Yayasan Novi dan juga rekening Novi. Dan cabaran itu sudah diterima secara terbuka di konferensi pers tadi. Jadi kita masyarakat, kita TikToker, kita netizen menunggu gerakan Farhad Abbas dengan kata-katanya bahwa ingin meminta atau mengaudit Yayasan Novi. Ditunggu gebragannya, ditunggu buktinya, ditunggu bukti-bukti dari kata-katanya. Kalau memang lawyer yang champion, lawyer yang berpunya kualitas yang tinggi harus bisa membuktikan kata-katanya yang sudah dikatakan di depan publik. Kami sebagai netizen, sebagai masyarakat biasa menunggu keberagaman Farhad Abbas bagaimana akan mengaudit atau meminta Yayasan Novi untuk diaudit, baik rekening pribadi maupun rekening yayasan, karena tantangan seorang Farhad Abbas sudah diterima dengan secara terbuka di konferensi pers tadi barusan. Jadi ditunggu gebragannya, jangan cuap-cuap terlalu banyak di media. Kita tunggu gebragan Farhad Abbas bagaimana apa yang dikatakan bisa dibuktikan. Salam akal sehat. Yuk guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya lagi. Dan ini bahas lagi kasusnya Agus ya. Ini ada beberapa video yang harus kita lihat dan harus kita simak guys. Berita terbaru dari Agus vs Novi. Nah, kalian mana nih? Pihak Agus atau pihak Novi? Yuk, kita lihat beritanya seperti apa. Asik. Selama bulan Oktober, Desember, yang namanya Agus free masuk Joe Night Club katanya, plus Kapten Morgan 1 PC dengan catatan wajib disiram air keras katanya gitu. Kabar gembira buat Agus. Waduh, serem banget ya. Aji, pelaku penyiraman air keras hanya tersenyum merespons soal uang donasi Agus Salim. Rupanya meski ada di balik jeruji besi, Aji masih mendapat informasi terkini dari orang-orang terdekatnya soal Agus. Termasuk soal adanya uang donasi dan bantuan dari Pratiwi Novianti hingga Denny Sumargo. Sebelumnya,
Aji ditangkap tak lama setelah melakukan penyiraman air keras kepada Agus Salim dan istrinya, Elmi. Sudah sekitar 1 bulan Aji mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kuasa hukum Aji, Linggar mengatakan, ada hal-hal yang memicu Aji melakukan penyiraman kepada Agus. Bukan cuma sakit hati karena lisan Agus Salim, Aji yang merupakan anak magang selama 3 minggu itu mengaku mendapat tekanan fisik juga. Soal adanya rekan kerja Agus yang membongkar tabiat korban, Linggar mengaku tak mau berkomentar soal itu. Namun menurut dia, apa yang diceritakan Aji dalam BAP mirip dengan pengakuan rekan kerjanya. Kurang lebih keterangannya sama dengan Aji, tapi saya tidak mau masuk ke ranah sana, kata Linggar lagi. Untuk proses hukum Aji saat ini, kata dia, berkasnya masih dilengkapi dan akan segera diserahkan ke kejaksaan. Linggar juga mengungkap saat ini Aji ditahan di Polres Jakarta Barat, di mana sebelumnya di Polsek Cengkareng. Kondisi Aji sehat, saya baru kemarin ketemu Aji, saya ngobrol dan bicara perkembangan saat ini, kata dia. Menurut Linggar, Aji sudah mengetahui kondisi yang harus dihadapi saat ini. Sebagai pengacara, Linggar pun berulang kali menjelaskan pada Aji bahwa perbuatannya menyiram Agus dengan air keras sangat tidak dibenarkan. Saya berulang kali sampaikan pada Aji, dia harus menerima resiko apa yang dia lakukan, ungkapnya. Soal Agus yang mendapat uang donasi, Linggar pun sempat menceritakannya pada Aji. Kata Aji, ya, mungkin itu bisa jadi meringankan beban Agus, kata dia lagi. Namun ia tidak menyangka bahwa ternyata uang donasi itu justru jadi berpolemik, hingga akhirnya diminta dikembalikan. Aji cuma senyum-senyum aja. Aji menyampaikan donasi itu layak didapatkan oleh Agus untuk pengobatan matanya, kata Linggar lagi. Linggar juga mengungkap respon keluarga Aji soal adanya dukungan pasca polemik uang donasi Agus. Kan ada beberapa dukungan netizen juga, itu dianggap sebagai doa dan dukungan untuk Aji juga di dalam, tapi keluarga tidak pernah membenarkan apa yang dilakukan oleh Aji, tandasnya lagi. Menurut dia, pihak keluarga sejak awal kejadian sempat berniat membantu pengobatan Agus. Namun karena komunikasi dengan pengacara Agus belum menemui titik terang, pertemuan itu pun belum terrealisasi. Namun menurutnya, pembicaraan saat itu belum sampai ke angka dan biaya yang dibutuhkan Agus, dan biaya yang disanggupi keluarga Aji. Namun dengan adanya donasi dengan nominal besar untuk Agus, keluarga Aji pun merespons dengan baik. Kita bersyukur, berarti perhatian publik pada Agus saat itu luar biasa sekali. Keluarga Aji dan saya pribadi mengapresiasi masyarakat, tapi akhirnya jadi polemik seperti ini saya tidak bisa komentar. Ya sekarang gini, kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa pasar narkoba, tentang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap berpikir pengacara, sekarang untuk mengimbangi tantangannya. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum, dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Jadi dia berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya. Kalau sekali lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan logat saya, biar berimbang tantangannya. Orang bawa agama kok saudara muslimu aja kok benamkan di sini. Tidak saya benamkan, Bang. Maksudnya apa? Saya tidak benamkan. Biasa aja saya ngomong pusat ya. Tadi Al Kabur mau dibongkar sama Bang Pulyul, Kak. Saya katakan Coba apakah ngomong yang baik, Bang cari RD pilihan Lau katanya. Bang RD Lau pernah berseteru dengan Bang Faktual sendiri, dan saya mengikuti kasus itu, ya. Dan kita tidak pernah lupa netizen-netizen lama ini. Oke, Bang Faktual, saya izin pamit lah. Ini kayaknya ruangan hanya untuk memperkeruh dan menyudutkan orang aja. Orang berbicara baik, Saya pernah diundang disangka, Abang. Silakan Bang Luka menistakan datang agama ke rumah segala macam. Abang. Saya bawa agama di sini kan saya umat muslim. Rumah Kalau kau Abang yang membatasi saya katanya bawa mewah. agama, nggak usah kau menjasman sama muslim. Nggak bijak kali kau ngomong di sini. Ya, Bang Faktual, saya izin turun kalau cara diskusinya Kalau kayak begini. Faktual menurunkan Di sini saya, itu berarti bukan saya salah. adjustment. Kalau People Faktual to people, menurunkan di sini saya, kita berarti cari saya edukasi. Anda orang tua, masa nggak paham? Kita Saya di sini paham. cari edukasi, bagaimana mencari jalan yang terbaik. Bukan begini caranya. Saya bikin Hah? Anda biar Kalau begini caranya saya juga nggak mendamaikan mau. ya, Nggak RD mau Lau. masuk Nggak ke usah, mal dengan nggak begini usah kamu caranya. gas. Anda sesama muslim saja Saya saling juga nggak menghina, kamu gas. saling menyudutkan. Saya tidak ada menyudutkan sama muslim, tidak perlu itu. Ya, saya sampaikan. Ya, Bang Yoka disampaikan aja narasinya. Bang Ade ternyata sudah turun. ya udah. Kalau Bang Faktual berani menurunkan saya, Oh enggak. akan saya lebih bongkar habis-habisan loh. Punya kuncinya ya kawan-kawan sini 1.300 orang. Kalau dia menganggap saya orang kuat, terima kasih. Saya sudah bersyukur dia
minta maaf dengan kawan-kawan apabila ada kesalahan di dalam permasalahan ini. Kejam nggak kalian? Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Saya yang normal lagi, mau nggak gitu? Itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian kalau jadi saya kasih nggak apa-apa, mungkin cukup bagi kalian biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi malah saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia. Ya walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang, gitu aja sih. Yang satu depresi, Dulu si Wawa lepas tari tasbih. jadi anak Pinjam dulu 100. Besok aku ganti. Memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas, ya. Hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Ya, bahwa saudara RD Lau, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Kan Agus gak lihat bang, kalian gak pernah percaya sama orangnya. Ini langsung ku telepon di depan mata kalian ya, kita speaker dulu. Gak pernah Langsung percaya aja sama kita orang, tap. serius aku. Angkatlah Gus. Hah. Halo Gus. Ya, halo. Kau lagi di mana Gus? Ini lagi kerja, Bu. Ini ada yang mau ku bilang samamu. Ngomong lah, apa itu? Soal donasi yang 1, sekian miliar itu. Dengan siapa lagi? Donasi itu loh, kemarin kan aku dengar kabarnya kau kasih sama Wawa 100 juta, 98 juta. Terus kau kasih sama istrimu 250 juta. Terus kau kasih lagi sama kakakmu 50 juta. Kan udah habis jadinya uangnya. Padahal itu untuk pengobatanmu loh Gus. Oh alah, aku Agustinus. Bukan Agus, sedih banget. Gimana sih? Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa video yang saya putar ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian selalu nonton video Kevin. See you guys.